Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati guru kita yang sudah hadir. Wah, kali ini masih bersama acara kita yang tersayang, yang tercinta. Waduh, apa itu kata Pak Ustadz? Insya Allah ada solusi, hidup berkah dan bahagia. Kali ini masih bersama saya Apik Latah dan juga ditemenin sama guru saya yang ganteng, yang blaem-blaem papak timbung-timblak. Yang senyumnya juga Masya Allah membuat saya iri. Kenapa iri? Karena dia lebih tampan daripada saya. Nah, kita sapa bersama guru kita. Assalamualaikum Ustaz Muhammad Minatullah Hasan Bakir. Masya Allah. Sehat Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berkah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Nah, kita jumpa di perdana nih bersama Ustadz. Anak manggilnya Ustadz apa ya yang enak ya? Minah saja. Enak. Ustadz Minah. Nah, ini buat jamaah jangan salah paham. Minah itu kalau di bahasa Betawi itu cewek. Nah, ini Masya Allah ini laki-laki malah ganteng lagi, Masya Allah. Ini jadi iri nih. Nah, ini pecinya merah putih nih Ustadz ya. Iya. Nah, Ustadz sekarang jadi ketularan nih. Iya. Allah Akbar. Nah, Ustadz, kita sekarang akan berbincang-bincang tentang apa sih ini banyak orang kata orang. Nah, kata orang dan nanti kita bakalan minta pendapat kata Pak Ustadz. Kata Ustadz. Nah, ini kata orang tuh banyak yang bilang kita tuh sebagai manusia ternyata banyak kufur nikmatnya kepada Allah. Nah, nanti yang bakal kita tanyain, itu kufur nikmat apa aja sih? Nikmat apa yang sudah kita kufuri selama ini? Nikmat apa yang sudah kita dapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pengen tahu kan buat para jamaah penjelasannya di kata Pak Ustadz? Nah, kali ini kita dengarkan bersama kata Pak Ustadz Minah. Assalamualaikum Ustadz, tafadhol. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya, Mas Taufik, alhamdulillah, dan semua pemirsa yang ada yang sedang menonton video ini, semoga semua diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kelancaran semua rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya. Kufur nikmat sesuatu hal atau suatu yang kita kerjakan yang mana Allah Ta'ala tidak meridainya. Itulah kufur nikmat. Apa kufur nikmat itu? Nikmat yang diberikan Allah tapi kita salah gunakan di jalan yang tidak benar. Tentunya yang jelas jalan yang tidak diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Satu contoh, misal kita mempunyai dunia, dikasih kenikmatan, kelancaran rezeki, baik itu uang atau kesehatan, tapi oleh kita dibuat ke jalan yang tidak baik. Semisal uang yang sudah dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang halal dibeli untuk sesuatu yang haram, yang marak di tengah masyarakat, yaitu seperti misal sabu atau minuman keras yang jelas sudah melampaui atau melanggar
secara syariat dan juga melanggar secara hukum negara. Itu Mas Opik. Iya benar. Itu salah satu kufur nikmat. Mm-mm. Kalau menurut Mas Opik sendiri, apa tuh kufur nikmat? Nah, kufur nikmat itu, kufur itu berarti kan tidak mensyukuri adanya nikmat Allah yang udah Allah berikan. Contohnya kayak ini mohon maaf kalau salah gitu ya, kalau Opik salah tolong dibenerin. Apa kayak nikmat kita penciuman, nikmat rasa gitu. Tapi kita dengan dengan kufur nikmat itu kita makan segalanya gitu sampai menimbulkan sakit yang penyakit yang ditimbulkan oleh dari makanan itu. Itu termasuk kufur nikmat juga kali ya Ustaz ya? Iya. Makannya tidak Betul, dijaga Mas gitu, Opik. betul. Dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap menjaga kebugaran kita sebagai umatnya akhir zaman ini. Kadang kalau dulu Rasulullah makan itu sangat dijaga, pola tidurnya dijaga, kehidupannya dijaga. Subhanallah. Kalau kita sekarang sering enteng, tapi nyoceh terus, ngeluh terus kepada Allah. Kadang kita juga lupa akan doa yang sudah Rasulullah ajarkan. Itu satu hal, karena Rasulullah Muhammad SAW ini diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala membawa segala rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya umat ini banyak antik lah, umatnya Rasulullah itu antik. Cuma Allah Ta'ala sangat sayang kepada umatnya Rasulullah, beda dengan yang lain. Masih Allah berikan lewat lisan yang mulia Muhammad Rasulullah SAW dengan doa-doanya. Jikalau kita makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kalau misal lupa, ada yang lebih simpel, bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Itu kan suatu keberkahan. Mengetahui bahwa umatnya Rasulullah ini beda-beda. Ada yang lupa, ada yang ini. Sudah dijelaskan oleh Rasulullah. Al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya lupa dan hilaf. Itu sudah diberi penjelasan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Cuma kitanya aja yang kurang bersyukur sebenarnya Mas Opik. Iya benar banyak banget nih yang kita nih. Opik juga ngerasa banyak banget kita kehilafan kita dalam mensyukuri nikmat Allah. Nah, Ustaz, kira-kira kita rasa bersyukur itu apa cukup dengan bacaan kayak alhamdulillah? Apa cukup dengan secara itu atau gimana Ustaz? Sebenarnya kembali ke hati atau keyakinan masing-masing. Tapi paling tidak umat Rasulullah itu harus mengucapkan lafaz alhamdulillah. Itu sebenarnya. Bagi orang yang tidak tahu atau katakanlah seperti saya, orang awam, itu sudah cukup dengan lafaz alhamdulillah. Tapi harus dengan keyakinan. Beda lagi dengan orang yang sudah berilmu dan mempunyai, anggaplah bisa meneruskan perjuangan Rasulullah. Itu harus meyakini dan paling tidak bisa mengamalkan. Untuk orang awam, kita tidak bisa sedikit-sedikit mengharapkan, sedikit-sedikit apa gitu, Mas Opik. Kita harus juga melihat keadaannya seperti apa. Sebenarnya cukup dengan lafaz alhamdulillah, mensyukuri nikmat itu sendiri dengan lafaz alhamdulillah, seperti iya Mas Opik, seperti Rasulullah sudah pernah bersabda,
man wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah. Bagi siapa yang mendapatkan atau melihat suatu yang baik pada dirinya, maka bertahmidlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man wajada ghaira dzalika, bila kalian melihat yang lain dari sebagainya atau dianggap musibah kepada kita atau apa, fala yalumanna illa nafsah, koreksi diri sendiri. Dalam arti lain, jangan menyalahkan orang lain atau apa, tapi koreksi diri kita sendiri. Kembali ke diri kita. Iya, semua apa dari kita. Betul. Nah, Ustaz, ini kan ada nih, kira-kira balasan buat orang-orang yang kufur nikmat itu apa, Ustaz? Nah, biar kita tahu nih, biar jamaah nih, biar kita jamaah semuanya biar pada harus tahu gitu loh, orang yang kufur nikmat aku begini gitu. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Itu kata Allah. Bagi siapa yang bersyukur kepadaku, la in syakartum, setiap apa yang Allah berikan, nikmat sekecil apapun atau apalagi kecil besar, kita bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambahi kesyukuran kita itu apa nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu nikmat kebaikan atau nikmat keburukan sekalipun, kita harus syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap kita melafazkan syukur kepada Allah, mesti Allah akan berikan ganjaran yang lebih baik dari apa yang sebelumnya kita dapat. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, kata Allah. Tapi yang kufur terhadap nikmatku, maka siap-siaplah untuk menerima azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang harus kita khawatirkan. Makanya paling tidak kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap juga berusaha untuk mengamalkan kesyukuran itu. Berapapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita beneran kita nggak bakal bisa sanggup ya Ustadz ya, bakal sanggup dah pokoknya apa untuk ngitung nikmat Allah yang sudah diberikan dari mulai kita brojo ya kan, dari kita mulai lahir ke dunia ini itu Masya Allah nikmatnya. Coba kalau kita bayangin, kalau buat jamaah kita bayangin nih, setiap kita napas Allah targetin ataupun Allah hargain sekitar 1000 aja tuh. Kita berapa kali napas sudah berapa puluh juta, berapa ratus juta kita per hari. Kaya kita. Loh, bukannya kaya ya Masya Allah. Kitanya nggak punya duit. Iya. Nikmat sehat itu luar biasa. Makanya Ustadz, anak itu pengen punya badan kayak Ustadz nih. Gemuk kan enak banget. Aduh, kayak kasur dong. Nah Ustaz, ini merupakan hidup sehat, itu merupakan mensyukuri nikmat dari Allah berarti ya? Iya betul, sama Mas Sofik. Memberikan kita sehat, apalagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempurnaan dalam badan, mata sempurna, hidung, mulut bisa ngomong, tangan alhamdulillah, kaki sempurna semua. Itu semua sesuatu yang tidak bisa kita balaskan kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan berzikir kepada berbuat baik semampu kita. Karena juga Rasulullah itu Mas Sofik memberikan ajaran kepada umat Islam itu bermacam-macam. Ada yang berat, ada yang menengah, ada yang enteng. Disuruh milih sama Rasulullah. Seperti kita ingin bersedekah, tidak punya uang atau apa, banyak sesuatu yang Rasulullah ajarkan kepada kita menjadi perbuatan yang baik. Misal ada kerikil-kerikil atau batu yang ada di tengah jalan, semisal ada orang jalan bisa jatuh, itu dipindah menjadi sedekah.
Itu kan suatu hal yang kecil tapi bermanfaat, yang kadang Betul. kita itu Betul. lupa atau Betul. apa. Hmm. Itu luar biasa dari Masya Rasulullah. Allah. Ini nih terkadang nih ada bahasa apa, ada kata-kata yang nyeleneh tapi benar nggak maknanya Ustaz? Maaf gitu ya, kayak buang angin, kentut lah. Kentut itu emang nikmat ya Ustaz ya berarti? Iya, Masya Allah itu Bang Opik. Meskipun bau, yang penting nggak kentut. Banyak di depan orang atau disengaja lah Bang Opik. Tapi ketimbang menjadi penyakit ke kita, lebih baik kita mendengarkan ocehan orang itu sendiri ketimbang menjadi penyakit. La doror wala diror, kata Rasulullah. Jangan membuat kesulitan. Jadi nikmat itu juga luar biasa, nikmat bisa pipis, bisa kentut, ini bisa berak, bisa ke buang air besar, itu luar biasa nikmat Bang Opik. Karena termasuk mengeluarkan penyakit. Meskipun kalau kita kentut banyak orang, penyakitnya hanya sebatas bau itu aja. Iya. Sebenarnya nggak bau sih, cuman bikin virus. Iya, cuman perih di mata, Ustaz. perih di mata, Ustaz. Bau sih enggak, cuman pedas di mata. Aduh, itu nikmat yang besar sebenarnya Bang Opik. Tetap ya Ustaz ya, luar tetap ya. Biasa. Enggak, tapi dan juga tetap, maksudnya jangan kentut sembarangan juga, selagi kita bisa tahan, terus cari tempat yang aman baru gitu. Ini lagi orang santun, itu iya betul, itu yang adab yang perlu kita utamakan. Tuh berarti mensyukuri nikmat itu termasuk kentut. Tuh buat jamaah semua, kentutnya boleh kentut, cuman jangan di sembarang tempat, cari tempat gitu. Kalau perlu masukin plastik. Buat konsumsi sendiri ya. Iya gitu, rasain, nggak coba tuh, rasain kentutnya gimana rasanya. Aduh, Masya Allah. Nah ya, Ustaz, kita bakalan nanti buka pertanyaan di kolom pertanyaan nanti ya. Setelah ini nanti insya Allah kita akan balas bersama Ustadz Mina dan juga bersama saya, insya Allah nanti kita bakalan jawab. Nah jangan lupa like, comment, dan subscribe di Kata Pak Ustadz. Insya Allah ada solusi dan juga hidup berkah menjadi bahagia. Masya Allah. Nah Ustadz, ini ada satu hal lagi. Jadi tentang kufur nikmat. Kufur itu sebenarnya asal katanya dari apa Ustadz? Kufur gitu. Kenapa bisa dibilang kufur nikmat? Kalau nggak salah, apa kan kalau orang yang awam kufur itu hampir sama kayak kafir gitu. Kafir sama kufur, bedanya apa Ustaz? Kufur itu seperti orang yang mempercayai sesuatu tapi dia tidak percaya. Itulah kufur. Dia yakin ada tapi tidak meyakini kalau dia ada. Seperti mohon maaf orang-orang non-Islam, orang kafir lah yang disebut dalam Al-Quran. Apa kafir? Kafir itu tahu dengan adanya ayat-ayat Allah atau tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dia tidak memukmini atau mengimani. Betul. Sedangkan ayat atau tanda-tanda dari Allah itu banyak. Seperti contoh misal Allah katanya orang kafir tidak dibilang mempunyai anak. Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran, Qul huwallahu ahad. Itu sudah jelas. Itu termasuk salah satu makanya kita menjadi orang Islam itu tidak cukup, harus mempunyai keimanan. Iman itu harus ditempatkan dalam hati. Kalau keislaman itu kita bisa lihat dengan amaliyah zahiriyah. Tapi kalau iman itu amaliyah batiniyah. Iman yang ada dalam hati, kalau Islam perkara yang dikerjakan di luar. Atau bisa dilihat manusia seperti sholat, seperti syahadat, seperti zakat, itu kan umum bisa dilihat orang. Tapi kalau iman itu dalam hati, tidak bisa kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, ini buat kita-kita yang masih awam nih Ustaz, ada nggak agar kita tidak menjadi orang yang terjerumus dalam kekufuran? Ada nggak kiat-kiatnya gitu? Dan juga ada apa itu teknik tersendiri gitu biar kita tuh nggak terjerumus dalam kekufuran? Itu gimana Ustaz? Sebenarnya saya sendiri orang yang masih belum bisa merasakan penuh dalam hal itu, dan juga berusaha untuk lebih baik. Nah, untuk berusaha lebih baik itu banyak hal, Mas Opik. Semisal yang bikin kita tidak enak, jangan dikerjakan. Itu satu. Terus harus menjaga diri dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Makki, kita itu harus mempunyai wiritan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga badan kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling tidak kita jangan lepas dari istighfar dan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Satu contoh, semisal kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam iman. Dalam iman, dalam Islam kadang kita diuji masuk ke tempat yang tidak baik, yang tidak diridhai Allah. Misal diskotik. Yeah. Nah, misal diskotik. Dugem. Waktu kita minum, misal ya, ada yang waktu minum, ingat kepada Allah waktu itu. Oh iya, saya pernah mendengar salah satu ustadz pernah berceramah sekian. Dan beristighfar, ingat waktu kita diingati oleh Allah di tempat manapun, pas ingat kepada Allah langsung kita istighfar. Astagfirullahaladzim, sallallahu alaihi wasallam. Meskipun kita waktu minum, dan yakini bahwa kita akan mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tapi kalau udah kenyang sama minum tuh gimana Ustaz? Udah minum nih, udah 3 botol. Namanya juga setan ya yang lagi sama kita. Nafsu yang lagi sama kita. Yang penting kita udah usaha. Oh iya. Nanti bener. Akhirnya jangan sampai kita suudzon kepada Allah. Betul. Wah, ini di tempat yang nggak baik nih. Itu kan sebenarnya sudah sadar kalau nggak baik. Sudah sadar. Allah masih ingetin. Tapi Allah masih ingetin, berarti Allah masih mau mereka itu bertaubat atau kembali kepada Allah. Artinya mesti akan dapat hidayah dan insya Allah akan diterima. Jangan sampai suudzon kepada Allah bahwa apa yang kita kerjakan itu tidak diterima atau tidak diampuni oleh Allah. Allah itu Maha Pengampun. Sampai ya ada guyon nih. Nanti kalau kita mati, mudah-mudahan yang datang bukan malaikat yang 2. Katanya. Siapa? Mudah-mudahan Allah yang datang sendiri untuk menanyakan itu katanya. Karena kalau malaikat yang 2 yang datang itu tidak bisa disogok katanya itu Mas Sofi. Kalau Allah kan penyayang. Penyayang, Maha Pemurah. Allah. Oh iya. Kan yang kadang sering ngelarang malaikat untuk mencampuk atau mendoakan yang tidak baik, Allah sendiri. Jangan, tunggu dulu. Itu hambaku, apakah besok masih mau bertaubat? Itu ditunggu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda kalau manusia. Kita kan ada nafsu dan semacamnya. Betul. Kalau malaikat itu tidak punya nafsu, tidak punya apa, itu cuma perintah dari Allah itu aja. Taat ya. Iya, taat. Sampai Allah sendiri yang harus melerai. Jangan, tunggu. Itu tunggu sudah sama malaikat. Kalau kita kan disuruh bertaubat, suruh istighfar aja sulit. Sulit banget. Di tempat yang tidak baik pun Allah masih datangkan hidayah, datangkan peringatan kepada kita. Betul, Masya Allah. Berarti intinya biar kita terhindar dari dan juga terjerumus ke dalam kekufuran, sering-sering beristighfar ya Ustaz ya. Iya. Tuh, salawat kepada Rasulullah. Dengerin kata Pak Ustadz hari ini.
sering-sering banyak istighfar ya. Jangan ntar kalau lagi minum nih udah pada mabuk nih atau blek astagfirullahaladzim, tapi enak nih, nggak boleh kayak begitu tuh. Kudunya Enak ya lihat Bang Opik kayak gitu. Kalau tampan kayak gitu ya, insya Allah. Iya, habis gimana Ustaz? Habis kan sekarang kita di zaman sekarang ini nih terkadang apa, agama bukan tradisi sih, maksudnya agama itu yang sudah kita terapkan dari kecil, ketika kita terapkan di zaman sekarang itu, ketika kita seperti astagfirullahaladzim depan sahabat-sahabat kita, so agamis lo, so ini lo, gitu. Nah, itu kan terkadang kita juga kesel, betul Ustaz. Nah itu sikap kita tuh harus gimana Ustaz? Apa harus teman kita nih kita peluk apa gimana kan? Enggak, begini aja Mas Opik. Kita harus zaman sekarang itu zaman fitnah sebenarnya Mas Opik. Dari dulu zaman Rasulullah itu akhir zaman fitnah. Itu dari Rasulullah. Dari zaman Rasulullah sampai kita, apalagi Mas Opik, dalam keadaan sekarang teknologi luar biasa. Kenikmatan ngaji pun sangat berkurang dengan adanya ini, tapi juga banyak kemanfaatan. Kalau dulu Mas Opik paling kalau lagi kecil waktu masa kecil ya Mas Opik ya, kita paling ke masa kecil dulu, waktu melihat teman-teman ngaji ke langgar, ngaji ke masjid, anak kecil itu alif ba ta sa, itu kan seneng luar biasa Mas Opik. Nggak ada gangguan karena nggak ada HP, karena nggak ada televisi Mas Opik. Malah pengen bermalam di tempat itu sendiri kadang-kadang. Kalau di desa saya di sini dulu luar biasa, perubahan sekarang itu jauh Mas Opik. Jauh banget. Sekarang kena HP, kena televisi, sehingga banyak juga kalau ngaji langsung pulang, setelah ngaji keburu karena pengen nonton TV, karena main game dan semacamnya. Sebenarnya ini akan kembali lagi kepada kedua orang tua kita. Seharusnya kedua orang tua kita dalam mendidik putra-putri kita, lebih baik kita tega dulu untuk paling tidak diberi waktu main HP-nya. Tapi jangan itu sampai di tetangga nih Ustaz, itu ketika anaknya main HP, benar kan, orang tuanya bilang, hei jangan main HP-mu, sono ke musola katanya, apa ke langgar atau ke masjid gitu. Benar Ustaz, anaknya nurut ke masjid. Pas dilihat kok lama banget gitu, ternyata main gamenya pindah ke ini ke masjid. Lagi seharusnya orang tua yang menyuruh seperti itu, HP-nya diambil. HP-nya diambil. Iya, jangan waktu ngaji harus difokuskan untuk mengaji. Betul. Jangan sampai dia campur adukan ke yang lain. Misal setelah dia ngaji kalau bawa HP, nah main, dia yang lain ikut. Gitu. Karena apa? Dalam teknologi sekarang, misal HP kita udah usah simpen-simpenan, banyak mengganggu waktu kita sebenarnya. Betul. Iya, kadang saya sendiri, tidak usah yang lain, saya sendiri. Kalau udah pegang HP, kayak lebih enak pegang HP ketimbang wiritan, ketimbang ingat yang lain. Udah macam-macam. Berarti kalau kita tidak bisa memanfaatkan waktu itu juga termasuk kufur nikmat juga. Kalau orang dulu bilang guru-guru kita, jelas itu Sopik marah sebenarnya seandainya guru-guru dulu luar biasa. Malah kalau orang dulu itu ya Sopik, subhanallah, namanya Ki Abdul Hamid. Setiap malam itu untuk tidak tidur dan berzikir kepada Allah, dia siapkan jagung itu dilemparin ke halaman rumahnya. Terus setelah habis satu kersek itu Mas Sofik ya, dikelilingin, terus ambil dengan setiap satu jagung itu, subhanallah, sampai habis, untuk meluangkan waktunya berzikir kepada Allah supaya dia tidak bisa tidur. Sampai habis, setelah habis dilempar lagi ke halaman,
diambil lagi satu-satu dengan berzikir kepada Allah. Astagfirullah, astagfirullah. Oh. Jadi itu orang dulu. Kalau kita gimana sekarang? Enak Ya Allah. tidur sudah. Tidur bener. Udah gitu paling kalau kita dilempar jagung gitu kita main duluan sama tikus, sama ayam. Makanya kata abah saya almarhum itu, saya punya abah namanya Hasan Bakir. Iya. Dia berpesan, dikala kita merokok suruh berbanyak istighfar, takut hukumnya kena yang makruh atau yang haram. Dikala kita melihat televisi suruh banyak istighfar, takut dalam televisi itu kebanyakan yang maksiat. Itu suruh istighfar, jangan sampai lupa. Karena sekarang itu akhir zaman, tidak bisa kita mengelak dari itu, Mas Opik. Kalau dulu enak, tidak ada TV, tidak ada apa. Sekarang sudah seperti itu. Jadi jangan, paling tidak 2 amalan itu istighfar sama sholawat kepada Rasulullah, jangan sampai lupa. Ini pokoknya mulai detik ini buat seluruh para jamaah, ayo kita rubah. Dan juga kita harus pandai-pandai bersyukur. Tadi sudah dikatakan sama kata Pak Ustadz dalam Al-Quran ya Ustadz ya. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Masya Allah. Tuh, kalau kita pandai bersyukur, kalau kita pandai berterima kasih kepada Allah, mudah-mudahan Allah bakalan tambah nikmatnya. Tuh, kalau kita kufur, kalau kita lalai sama nikmat Allah yang udah diberikan kepada kita, tuh ingat azab Allah sangat pedih. Tuh, mulai sekarang. Itu aja Bang Opik yang itu jadi pegangan hidup dah satu tuh. Enggak usah yang ya enggak usah banyak-banyak dulu. Apa tuh, Zat? Ya itulah itu. Ini. Oh iya benar. Benar. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tuh. Itu aja udah pegangan ya. Benar. Oh, sedekah. Oh, saya yakin tiap saya bersyukur sedekah saya keluar mesti Allah tambah. Udah itu. Udah benar. Masya Allah. Kalau saya enggak sedekah atau enggak ingat kepada Allah, atau enggak ingat, wah bahaya ini ke badan saya nanti. Jadi cukup 2 ayat tuh, 1 ayat tuh. In syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Masya Allah. Nah, ini alhamdulillah Ustaz. Ini perbincangan kita, pokoknya setiap perbincangan sama Ustaz itu menarik banget. Pengennya lama nih, karena kita juga masih banyak acara yang lain nih. Di samping kita nih pasti ada acara lagi. Nah, buat seluruh para jamaah, apa kata Ustadz pada kesempatan hari ini, kita doakan mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang pandai bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam Al-Quran dikisahkan ada suatu negeri yang penuh dengan nikmat Allah, namun karena penduduknya negeri itu tersebut mengingkari nikmat Allah, itu mereka tertimpa musibah yang tidak lain disebabkan oleh perbuatan mereka sendiri. Kenapa? Berarti ini termasuk musibah kita ini termasuk akibat kita juga Ustadz ya, karena kita kurang pandai bersyukur gitu ya. Pandemi ini, COVID ini, nah itu akibat kita kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tadinya kita hidup kotor ya kan Ustadz ya, sekarang dituntut untuk kebersihan. Masya Allah. Nah Ustadz, terima kasih banyak kata Pak Ustadz pada kesempatan hari ini. Masya Allah, Ustadz biar sehat. Di lain waktu kita bisa juga. Amin ya Allah, amin. Doain Ustadz biar anak hidupnya berkah, sehat. Amin ya Rob. Amin. Dan juga doain anak biar istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, amin. Semoga husnul khotimah juga kita semua nanti. Amin. Dengan memanggil kita. Amin. Semoga husnul khotimah. Dan juga semua teman-teman, kalau misal saya pribadi punya salah, omongan saya punya salah, mohon maafin ya. Amin. Iya Ustadz. Ustadz, sebelum kita tutup, yuk mari kita baca doa dulu, mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajat kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha jami'al ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha jami'as sayyi'at
وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وأصحابه وأمته أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم اختم لنا بكمال الإسلام واختم لنا بكمال الإيمان واختم لنا بأحسن الأخلاق واختم كلمة آخر حياتنا بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم سلم أمة سيدنا محمد. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم احفظ اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد. اللهم انصر وسلم وبلغ واحفظ بلادنا بلاد إندونيسيا من كل بلايا ومن كل هم ومن كل داء يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. اللهم احفظ أهلنا. اللهم سلم أهلنا. اللهم سلم أهلنا. اللهم يا الله يا الله يا الله يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك الإسلام والإيمان وعلى الاستقامة في طاعتك في طاعة الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر أسرار الفاتحة. Amin. Alhamdulillah, kita sudah tutup dengan doa. Terima kasih banyak buat Ustadz Mina yang sudah meluangkan waktunya. Terima kasih buat seluruh jamaah yang sudah menyaksikan program Kata Pak Ustadz bersama saya Opik Lata. Insya Allah nanti kita akan berjumpa di lain kesempatan dengan Ustadz-Ustadz yang lain yang juga insya Allah bermanfaat juga ilmunya buat kita semua. Terima kasih buat jamaah dan terlebih khusus buat guru kita. Ustadz selalu sehat. Sama-sama. Amin, amin, Taufik. Selalu Semua juga teman-teman. Amin, amin, amin. Ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe di YouTube channelnya Habib Yusuf Al-Kaf Official bersama saya juga Opik Latah. Dan jangan lupa nih like, komen, dan subscribe di YouTube Anda juga nih Ustaz nih, Doer TV Official. Pokoknya mau tawa-tawa bebas ala-ala Betawi ini ada juga nih, promo juga nih. Terima kasih banyak atas waktu yang sudah diberikan kepada kita semua. Kurang lebihnya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.